Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat dalam, yaitu Yesaya 53. Dan malam ini kita tidak akan terburu-buru. Kita akan berhenti sejenak dan merenungkan satu ayat yang sangat kuat. Yesaya 53 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat terkasih, dalam ayat ini tersimpan makna salib yang begitu dalam. Firman Tuhan ini langsung menampar hati kita. Dia tertikam karena pemberontakan kita, bukan karena kesalahannya, bukan karena dia gagal, tetapi karena kita. Dan firman Tuhan tidak memakai kata kesalahan, tetapi pemberontakan. Artinya, kita tahu yang benar, tetapi tetap memilih jalan sendiri. Kita tahu kehendak Tuhan, tetapi kita abaikan. Dan setiap pilihan itu membawa konsekuensi. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kata diremukkan itu keras. Ini bukan penderitaan biasa. Ini tekanan yang menghancurkan. Sahabat terkasih, seringkali kita hidup seolah-olah dosa itu ringan. Kita pikir Tuhan pasti mengerti. Ini cuma sekali, tidak apa-apa. Tapi salib berkata lain. Dosa itu mahal, sangat mahal, sampai harus dibayar dengan penderitaan seperti itu. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang hidupnya terlihat baik-baik saja dari luar. Pekerjaan ada, keluarga ada, semua tampak normal. Tetapi di dalam, dia menyimpan keputusan-keputusan yang salah. Kebohongan kecil yang dibiarkan, kompromi yang terus diulang, dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Sampai suatu hari, semuanya terbongkar. Kepercayaan hancur, relasi rusak, dan dia harus menghadapi akibatnya. Dia tidak bisa lari lagi. Dia tahu semua ini adalah akibat pilihannya sendiri. Hari itu, dia berdiri menghadapi penghakiman. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. Dia bersalah. Dan saat hukuman itu akan dijatuhkan, datang seseorang yang tidak pernah terlibat, yang tidak melakukan kesalahan apapun. Dan berkata, "Aku yang akan menggantikannya." Semua orang terdiam. Ini tidak adil. Ini tidak masuk akal. Tetapi orang itu tetap maju dan menerima hukuman itu. Sahabat terkasih, itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia tidak hanya memahami kita, Dia menggantikan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini bukan sekedar pengampunan, ini adalah pertukaran. Hukuman kita diberikan kepada Tuhan Yesus. Kebenarannya diberikan kepada kita. Sahabat terkasih, ini bukan karena kita baik. Ini karena kasih. Kasih yang memilih untuk tetap memberi meskipun kita tidak layak. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setiap luka, setiap cambukan, setiap penderitaan tidak sia-sia. Itu adalah harga untuk pemulihan kita.
bukan hanya tubuh, tetapi hati. Rasa bersalah, kepahitan, masa lalu yang menghantui, semua itu bisa dipulihkan. Sahabat terkasih, malam ini mungkin kita seperti pria dalam cerita tadi. Dari luar terlihat baik, tapi di dalam ada hal yang belum selesai. Mungkin ada dosa yang disembunyikan, mungkin ada rasa bersalah, mungkin ada penyesalan. Dan kita berpikir terlalu jauh untuk kembali. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia sudah menanggung semuanya. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu jauh. Kasih Tuhan lebih besar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang apa adanya. Kami sadar bahwa seringkali kami memilih jalan kami sendiri. Kami tahu yang benar, tapi kami tidak melakukannya. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap luka yang Engkau tanggung bagi kami. Ampuni kami, pulihkan kami, dan ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah pengorbananmu tidak kami sia-siakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.